Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Oli Jidu Giawa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Di kesempatan ini saya mau berbagi materi tentang penginjilan lintas budaya. Ada beberapa topik yang perlu kita bahas pada hari ini, yaitu 3 topik. Pertama, introduksi penginjilan lintas budaya. Langsung saja kita memahami topik pertama ini, yaitu introduksi penginjilan lintas budaya. Penginjilan ini sering didengar dan sering diperhatikan oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Karena penginjilan ini keharusan bagi orang-orang Kristen. Jika kita lihat secara umum, penginjilan, kata Injil ini bisa diketahui secara umum karena penginjilan ini harus diterapkan bagi jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kenapa kita harus melakukan penginjilan? Sebuah pertanyaan bagi kehidupan kita. Ini sebuah alasan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini atau penginjilan ini. Kita bisa melihat di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di situ ia mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ingatlah atau ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini sebuah perintah Yesus setelah ia bangkit dari kematiannya. Dan ia naik dan ia menyampaikan perintah ini yang sering disebut sebagai amanat agung bagi orang Kristen. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kenapa Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang percaya, murid-muridnya pada masa itu, yaitu ada beberapa alasan. Pertama dulu, selain dari amanat agung, pertama dulu alasan Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan kabar baik ini atau penginjilan ini, yaitu satu, Allah mengkehendaki semua manusia dapat diselamatkan. Itu alasan pertama. Karena Allah merindukan semua manusia ini bisa berkomunikasi langsung dengan Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Kristus Yesus satu-satunya jalan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Satu-satunya jalan untuk diselamatkan dan bertobat di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, alasan kedua yaitu kasih kepada Kristus. Alasan kita menyampaikan kabar baik ini atau amanat agung itu, kita memperlihatkan bagaimana kasih Kristus yang sebenarnya. Kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan kita harus bertobat sesuai dengan iman kepercayaan kita. Selanjutnya itu ketaatan sebagai bukti kasih. Kita dikasihi oleh Allah untuk taat melakukan perintahnya. Itu salah satu alasan-alasan kita menyampaikan amanat agung ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selanjutnya yaitu kerelaan Yesus. Ia merelakan dirinya untuk dicaci maki, dibunuh, dan disalibkan untuk menebus kita dari dosa-dosa. Jadi ini jangan diabaikan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang atau penginjilan ini. Ini dilakukan oleh semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada salah satu pengertian penginjilan yang perlu saya sampaikan kepada kita. Menurut J.I. Packer mendefinisikan penginjilan sebagai pemberitaan Injil atau kabar baik. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan berita pengampunan Allah kepada orang berdosa. Jadi penginjilan ini penyambung lidah Allah yang dilakukan oleh orang Kristen untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya
bahwa pengampunan Allah telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kenapa kita menyampaikan Injil ini? Kenapa penting kita menyampaikan penginjilan ini? Konsepnya yaitu penginjilan sangat penting untuk didengar oleh orang-orang yang masih belum memahami apa kata penginjilan tersebut. Konsep penginjilan lintas budaya yaitu penginjilan kita untuk mencapai tujuan Allah dalam menjangkau orang-orang yang berbeda dengan suku kita atau masih belum mengenal kebenaran. Di budaya-budaya atau di daerah tersebut mungkin ada yang masih, bahkan bukan hanya mungkin, banyak orang yang masih belum percaya. Contohnya di suku-suku terabaikan, di suku-suku yang masih belum hidup di dalam Kristus atau kebenaran firman Tuhan. Pasti mereka merusak diri mereka, merusak hubungan mereka dengan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana cara kita agar kita dapat datang di daerah tersebut? Kita harus melakukan yang namanya penginjilan lintas budaya, memahami budaya mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa penginjilan lintas budaya yang sering kita lakukan, yaitu penginjilan lintas budaya lokal atau di negeri kita sendiri. Jangan katakan kita harus menginjil di luar negeri kita atau di luar negara kita. Kita bisa menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di negara kita tersendiri. Bahkan di suku kita sendiri bisa. Bahkan di suku kita yang berbeda dengan desa kita sendiri. Karena di setiap desa pasti ada yang namanya perbedaan budaya atau adat. Jadi di dalam desa tersebut pasti ada yang masih belum percaya. Bagaimana kita dapat menjangkau mereka? Kita harus memahami bagaimana keadaan mereka, bagaimana kehidupan mereka di dalam sebuah perdesaan tersebut. Jadi kita harus ada niat atau inisiatif sendiri untuk menyampaikan kepada mereka di suku tersebut bahwa ada jalan satu-satunya agar kita dapat diselamatkan, yaitu jika kita percaya kepada Yesus dan kita dapat meneladani bagaimana cara Yesus hidup di dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sering juga berpikir kenapa harus di daerah kita sampaikan kebenaran firman. Bisa juga kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan di luar negeri jika kita sudah memahami bagaimana bahasa mereka, bagaimana keadaan di luar negeri tersebut. Dan itu sering terjadi dalam pemikiran kita agar kita bisa menjangkau orang-orang yang di luar sana. Jadi bagaimana cara kita agar bisa mencapai hal demikian? Kita harus berkontekstualisasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, materi selanjutnya yaitu topik selanjutnya yaitu budaya dalam kerangka pikiran misiologi. Memahami budaya. Dalam memahami budaya kita perlu memiliki cara atau langkah-langkah, yaitu kita harus memahami bagaimana tingkah laku mereka, nilai-nilai yang mereka miliki di sana, kepercayaan mereka, dan cara pandang mereka terhadap dunia ini. Jadi kita harus memahami di dalam budaya tersebut. Contohnya di suku terabaikan pasti mereka memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Ada yang sistem kerajaan, ada yang sistem memerintah, orang-orang semua yang ada di sana memerintah. Dan kita harus memahami bagaimana tingkah laku atau kebiasaan perbuatan mereka di sana, pekerjaan mereka setiap hari, sehingga kita dapat berkontekstualisasi melalui keadaan-keadaan mereka tersebut. Dan kita juga harus melihat nilai-nilai apa yang baik atau yang terbaik di suatu daerah tersebut atau di suku tersebut, sehingga kita bisa membandingkan apa yang perlu kita lakukan dengan melihat nilai-nilai yang baik menurut mereka, sehingga kita bandingkan agar kita dapat bisa menjangkau mereka. Kita harus hidup,
juga seperti mereka. Seterusnya yaitu kepercayaan mereka. Kita harus juga memahami bagaimana kepercayaan mereka di daerah tersebut. Apakah mereka masih percaya dengan hal-hal gaib atau percaya dengan kuasa dunia ini. Dan kita juga memahami mereka bagaimana cara pandang mereka tentang dunia ini. Apa dalam konsep mereka tentang dunia ini atau alam semesta ini. Bagaimana konsep mereka tentang matahari, tentang batu besar, pohon besar. Jadi dengan kita memahami kehidupan mereka, maka kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kita harus menyampaikan kepada mereka bagaimana sifat Allah melalui budaya tersebut. Contohnya di Nias ini, yang dulunya orang Nias percaya kepada penyembahan adu, dan sampai saat ini mereka masih menyebut Soaya, karena penginjil pada waktu itu memahami bagaimana keadaan orang Nias menyembah adu tersebut. Mereka menyampaikan adu itu sebagai Soaya, lowalangi. Jadi Allah yang ada di atas langit. Jadi dengan itu kita menyampaikan bahwa ada Allah di atas tersebut. Allah lowalangi itu adalah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa tersebut. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada mereka sifat-sifat Allah secara umum dengan pemahaman mereka tersebut. Bagaimana Injil dan lintas budaya? Injil dan budaya ini sering kita pahami bahwa akan tidak ada kecocokan, karena budaya bisa saja menolak penginjilan atau Injil tersebut. Ada banyak di daerah yang membunuh para misionaris karena daerah tersebut menolak Injil tersebut. Jadi bagaimana cara kita dapat bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di daerah tersebut? Kita harus memiliki yang namanya hati untuk menyampaikan dan pergi di daerah tersebut, dan kita harus berkontekstualisasi di daerah tersebut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ketika berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi dua kata kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Jadi budaya menelan Injil ini saat mereka membunuh para misionaris. Tapi jika Injil menelan budaya, Injil itu bisa memenangkan, atau misionaris itu bisa menjangkau budaya tersebut. Bagaimana kita bisa menjangkau hal demikian? Kita harus berkontekstualisasi, menjalankan budaya tersebut. Jangan sampai kita dapat ditolak dengan menolak kebiasaan mereka. Jadi kita harus kontekstualisasi dengan kebiasaan kepercayaan mereka. Dengan itu kita pelan-pelan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita pahami bersama apa tujuan penginjilan lintas budaya ini. Penginjilan lintas budaya ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini pertama tadi mengajari kita untuk melakukan perintah Yesus setelah ia naik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini diharuskan bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Seterusnya, agar kita dapat melakukan penginjilan lintas budaya ini, ada beberapa petunjuk dan tantangan dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Pertama dulu, petunjuk yang sering kita lakukan, yaitu atau pemahaman agar kita dapat melakukan penginjilan lintas budaya. Alkitab harus menjadi otoritas final. Jadi Alkitab yang mengotoritaskan kehidupan kita di sampai akhir untuk menyampaikan. Ini petunjuk agar kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di budaya tersebut. Kita mengotoritaskan Alkitab itu.
dalam kehidupan. Firman Tuhan itu. Sehingga kita tidak membanggakan diri kita saat kita menjangkau orang tersebut. Kita harus menyampaikan bahwa itu tip-tipan Allah untuk saya sampaikan agar dia dapat percaya. Itu kiriman dari Allah, bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi seterusnya, petunjuk seterusnya yaitu Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Ini sering terjadi, kita tidak memelihara Injil tersebut. Kalau kita tidak memeliharanya, maka Injil ini sering ditolak karena bisa langsung terbongkar dengan daerah tersebut. Bisa diketahui daerah tersebut. Tapi bagaimana kita memeliharanya? Kita tidak terus terang bahwa kita ini seorang misionaris. Kalau kita terus terang menyampaikan bahwa kita ini seorang misionaris, pasti kita ditolak di daerah tersebut. Petunjuk selanjutnya yaitu pemimpin lokal harus berada di garis depan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan pemimpin lokal tersebut sehingga kita lebih dekat lagi untuk berkontekstualisasi di daerah tersebut. Seterusnya itu kita harus memiliki teologi tentang Alkitab biak. Bagaimana pemahaman kita tentang Allah di dalam kekristenan kita. Kalau kita masih belum memahami tentang Allah, kenapa kita menyampaikan Yesus Kristus sebagai Allah? Jadi kita harus memiliki teologi atau IQ, ilmu memahami tentang Allah. Jadi seterusnya itu petunjuk seterusnya itu skriptisme perlu ditolak di dalam proses refleksi teologi lokal. Ada banyak lokal tersebut bisa pemahaman mereka menyembah berhala. Jadi jangan juga kita terpengaruh dengan kehidupan mereka. Jangan kita terpengaruh dengan agama mereka menyembah berhala. Kita harus menolak itu di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Yesus Kristus yang terus menyelamatkan kita dari hal-hal demikian. Kita harus percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita. Seterusnya itu petunjuk seterusnya sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Jadi gaya kita saat berkontekstualisasi harus sepadan sesuai dengan Alkitab yang kita percaya sampai sekarang. Jadi tantangan dalam penginjilan lintas budaya itu ada banyak hal tantangan yang sering kita hadapi. Yaitu pertama bahasa. Pasti di dalam budaya tersebut ada yang namanya perbedaan bahasa antara kita dengan mereka. Bagaimana kita dapat bisa menjangkau daerah tersebut? Kita harus memahami bahasa mereka. Kita harus belajar dengan bahasa mereka. Dengan kita memahami bahasa mereka, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan santai karena kita sudah memahami bahasa mereka dan mereka bisa mengetahui apa yang kita katakan. Seterusnya itu pandangan hidup mereka. Ini sebuah tantangan karena pandangan hidup mereka ada yang berpikir bahwa hidup mereka itu sia-sia, ada yang berpikir bahwa hidup mereka itu seorang pahlawan. Jadi kita harus hidup di dalam tantangan tersebut. Kalau kita tidak memandang hidup mereka, bagaimana kehidupan mereka di adat tersebut, maka kita bisa saja ditolak. Itu sebuah tantangan. Dan nilai-nilai ini yaitu sebuah keyakinan mereka atau menurut mereka itu hal yang baik. Yaitu contohnya nilai-nilai adat mereka yang harus tidak dilakukan. Contohnya saat di dunia sini nilai-nilainya itu jika kita berlaku tidak adil dengan perempuan, maka itu bisa saja membuat
kita putus dengan daerah tersebut atau tidak memiliki komunikasi lagi, karena kita langsung di get out, dikeluarkan dari tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita juga melihat tantangan yang sering terjadi itu kepemimpinan mereka. Jika kita tidak memiliki komunikasi dengan pemimpin mereka, bisa saja kita dapat ditolak. Dengan itu kita harus lebih dekat lagi dengan pemimpin. Dan seterusnya itu organisasi sosial, organisasi yang sering mereka hadapi di sana. Jadi dalam organisasi ini, kalau kita tidak bisa memahami organisasi mereka, ini sebuah tantangan bagi kita. Kita dapat ditolak karena kita tidak berorganisasi dengan kehidupan mereka tersebut. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 3 topik yang sudah saya jelaskan bagi kita pada hari ini. Biarlah itu menjadi pembelajaran materi yang memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi seorang misionaris yang percaya kepada Yesus, melakukan amanat agung, dan kita harus terjun di daerah-daerah atau budaya-budaya yang berbeda, sehingga orang-orang di sana bisa percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita semua, Shalom Yahuwah.